Saudara sekalian, tidak bagus kalau kita skeptis terhadap terlalu banyak hal, tapi juga tidak bagus kalau kita terlalu gampang dibohongi orang. Nah, DPR yang sekarang ini rupanya banyak sekali yang menganggap itu tidak perform, dan yang mau membela juga tidak keluar suaranya. Jadi ada persepsi umum bahwa apa yang keluar dari DPR itu pasti ada kurang baiknya. Jadi kalau dikatakan undang-undang penyiaran menjadi inisiatif DPR, pertanyaannya, apa mau DPR mengusulkan sesuatu yang memperbaiki dunia media, sedangkan media itu dinikmati sebagai satu senjata dalam arsenal, bukan klub bola ya, dalam persenjataan. Orang kalau ngomong arsenal curiga aja. Persenjataan dari oligarki, dari penguasa-penguasa bisnis yang ingin menguasai politik. Tidak ada interest dari partai besar untuk mengurangi pengaruh media kan. Betul. Jadi apa bisa diharapkan itu? Begini, saya kira pasti akan berbeda posisinya antara kita bertindak sebagai seorang pengamat dengan seorang yang melibatkan diri dalam persoalan seperti ini. Saya dengan sejumlah teman-teman memang melakukan satu tanda kutip lah kalau boleh dibilang pengawalan terhadap proses revisi undang-undang penyiaran ini. Artinya teman-teman sendiri inilah yang juga memang berbulan-bulan menyiapkan ada draft revisi undang-undang penyiaran tandingan seperti itu, dan itu dicoba dikawinkan dengan versi yang di DPR seperti itu, dan kami juga masih akan terus bergerak untuk memantau bagaimana perkembangan yang terjadi dengan pemerintah ini. Artinya adalah kami tetap masih punya harapan bahwa ada sejumlah anggota DPR kita yang masih punya niatan baik, dan saya kira juga kalau kita bicara dalam konteks politik, banyak partai juga yang juga sangat gerah ya dengan situasi semacam ini. Tentu, ya. Kita juga dengar misalnya Pak SBY beberapa waktu yang lalu ataupun juga Ibu Mega juga mengeluh-ngeluh kenapa media melupakan mereka, mereka punya media supaya tidak terus dibully oleh media yang lain semacam begitu. Jadi saya kira kita ingin mencoba memanfaatkan situasi ini supaya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik buat masyarakat. Ya, saya lupa tuh bahwa dunia politik sendiri tidak bisa dianggap akan tetap mempunyai keseimbangan yang sekarang kan. Ini sekarang adalah produk dari baik budaya politik media maupun dari komposisi pihak-pihak yang menguasai uang dan kursi-kursi DPR. Andai kata pemilu yang akan datang ini menghasilkan presiden yang di luar kandidat sekarang, yaitu L3, Lolo lagi gitu ya. Andai kata misalnya yang jadi presiden Jokowi atau Deddy Miswar, mungkin kan, atau Sri Mulyani gitu ya, keluar orang baru dengan keseimbangan baru, apakah bisa berubah atau memang budayanya sudah terlalu mendalam ini? Kalau beberapa riset yang kami lakukan, kami punya kesimpulan begini, tidak ada korelasi positif antara frekuensi seseorang itu tampil di media terkait dengan perolehan suara yang dia dapatkan. Oh begitu ya? Iya, itu yang kami dapatkan dari pemilu tahun 2000. Bukan otomatis saja kalau kita tiap hari lihat Mister ini. Tidak. 2004, 2009 dan Pilkada DKI yang terakhir kami melakukan sejumlah riset terkait dengan itu, dan betul-betul itu kami juga kaget bahwa ternyata memang walaupun frekuensi tampil di media baik di televisi ataupun media cetak sering, tidak otomatis kemudian orang akan memilih dia. Ini berita bagus. Artinya lalu kemudian masyarakat pun juga punya kecerdikan sendiri dalam hal ini. Mereka akan selalu tanya dengan konkret gitu ya. Oke, orang ini sudah buat apa? Apakah orang ini sudah teruji integritasnya dan bagaimana dia tampil seperti itu? Tentu saja lalu kemudian mereka-mereka yang sudah berulang kali tampil di media semacam kayak begitu juga harus hati-hati, harus juga memikirkan ulang. Masyarakat menunggu bukti yang konkret kok, bukan semata-mata iklan yang pastinya sangat positif pada dirinya seperti itu. Jadi ada risiko over ekspektasi juga. Betul. Ya? Apakah menurut Mas Hari, tanpa masuk ke dalam detail, pada putaran pemilihan sekarang 2014 itu ada kemungkinan itu terjadi? Saya kira ada kemungkinan. Dalam situasi ini saya kira masyarakat cukup bingung melihat ada banyak calon begitu ya. Ada yang menggunakan TV-TV mereka untuk mereka tampil dan lain-lain, tetapi mereka juga akan bertanya-tanya, orang ini sebenarnya sudah berbuat apa ya?
mereka ini berani mencalonkan diri, dia punya apa ya, seperti itu. Nah ini yang lalu kemudian harus dibuktikan oleh orang-orang yang sedang mencalonkan ini bahwa mereka melakukan sesuatu yang konkret buat masyarakat. Terakhir sekali barangkali, saya nggak tahu masih berapa menit kita punya. Tapi kan di luar negeri sekarang televisi sudah sangat beralih kepada TV on demand gitu ya. Tidak ada lagi, oh saya mau lihat Friends hari Selasa jam 7 atau mau lihat Homeland hari Kamis jam 9. Tapi orang bahkan nggak ada lagi saya mau lihat channel ini, channel itu. Orang tahu show-nya apa, acaranya yang dia punya, terus dia targetkan ke situ. Itu tercapai juga melalui YouTube misalnya. Kalau Anda ingin terus lihat Wimar Show, tapi terus kena macet, kena banjir, 6:30 belum sampai di rumah, ini selalu ada di YouTube. Terus YouTube atau sarana lain itu juga permanen begitu ya. Ini ada kemungkinan memperlemah stranglehold atau pencekekan penonton oleh dunia media yang sekarang, tidak? Saya kira iya, bahwa dengan sosial media yang ada sekarang ini memang memberikan satu alternatif baru begitu ya, yang lepas dari cengkraman dari media-media mainstream. Kita tahu bahwa media sosial semacam ini powerful dan punya satu karakteristik sendiri yang banyak orang pun masih terus mengeksplorasi seberapa kekuatan dan kelemahannya. Makasih Hari, makanya nontonlah terus Wimar Show ya di stasiun kesayangan Anda. Sampai ketemu di episode berikutnya.